Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Lusril dengan NIM 41519010106 akan membawakan video presentasi tentang materi demokrasi dan implementasinya guna melengkapi tugas besar 1 mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu yaitu Pak Nanang Ruhyat ST MT Universitas Mercu Buana. Langsung saja. Pembahasan pada materi ini yaitu yang pertama ada definisi, makna, dan manfaat demokrasi, yang kedua ada nilai-nilai demokrasi, yang ketiga prinsip-prinsip dan parameter demokrasi, yang keempat jenis-jenis demokrasi, yang kelima pelaksanaan demokrasi di Indonesia, dan yang keenam mengembangkan sikap demokratis. Langsung saja masuk ke materi yang pertama yaitu definisi, makna, dan manfaat demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintah. Demokrasi berarti pemerintah rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Makna demokrasi yaitu ialah pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat. Adapun manfaat dari adanya demokrasi yaitu yang pertama, kesetaraan sebagai warga negara, dua, memenuhi kebutuhan umum, yang ketiga, pluralisme dan kompromi, yang keempat yaitu menjamin hak-hak dasar, dan yang kelima yaitu pembaruan kehidupan sosial. Selanjutnya yaitu ada nilai-nilai demokrasi. Yang pertama ada kesadaran akan pluralisme, yaitu masyarakat yang hidup demokratis harus menjaga keberagaman yang ada di masyarakat. Selanjutnya, sikap yang jujur dan pikiran yang sehat. Pengambilan keputusan didasarkan pada prinsip musyawarah dan mufakat, dan memperhatikan kepentingan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya yaitu kerjasama antar warga serta sikap dan itikat yang baik. Demokrasi membutuhkan kerjasama antar anggota masyarakat untuk mengambil keputusan yang disepakati oleh semua pihak. Kemudian yaitu pertimbangan moral. Demokrasi memerlukan pertimbangan moral atau keluhuran akhlak yang menjadi acuan dalam berbuat dan juga mencapai tujuan. Kemudian yang terakhir yaitu sikap kedewasaan. Demokrasi mengharuskan adanya kesadaran dengan tulus menerima kemungkinan kompromi atau kekalahan dalam pengambilan suatu keputusan. Selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama yaitu ada kontrol atas keputusan pemerintah, yang kedua pemilihan yang teliti dan jujur, yang ketiga yaitu hak memilih dan dipilih, yang keempat yaitu kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman, yang kelima yaitu kebebasan mengakses informasi, dan yang keenam yaitu kebebasan berserikat terbuka. Ada juga parameter demokrasi yaitu pembentukan pemerintah melalui pemilu, sistem pertanggungjawaban pemerintah, pengaturan sistem dan distribusi kekuasaan negara, serta pengawasan oleh rakyat. Adapun jenis-jenis demokrasi yaitu ada tiga. Yang pertama yaitu berdasarkan titik berat perhatiannya atau prioritas, yaitu mencakup yang pertama demokrasi formal, yaitu menempatkan semua orang dalam kedudukan yang sama dalam bidang politik tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi. Yang kedua yaitu demokrasi material, memandang manusia mempunyai kesamaan dalam bidang sosial ekonomi sehingga persamaan bidang politik menjadi tidak prioritas. Kemudian yang ketiga yaitu demokrasi campuran, demokrasi yang berupaya menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat dengan menempatkan persamaan derajat dan hak daripada setiap orang. Kemudian yaitu yang kedua yaitu berdasarkan ideologi, mencakup yang pertama demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Kemudian yang kedua yaitu demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham marxisme komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Kemudian jenis yang ketiga yaitu berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, yaitu mencakup yang pertama satu demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Kemudian yang kedua yaitu demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Selanjutnya yaitu ada pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pernah menjalankan tiga jenis demokrasi, yaitu yang pertama demokrasi liberal yang berjalan dari pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Kabinet menterinya diajukan oleh parlemen atau DPR dan bertanggung jawab pada parlemen atau DPR.
Di dalam sistem parlementer ini, kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri dan Presiden hanya sebagai kepala negara. Dalam masa demokrasi liberal ini juga membawa dampak yang cukup besar, yaitu yang pertama, pembangunan tidak berjalan lancar karena kabinet selalu silih berganti. Yang kedua yaitu tidak ada partai yang dominan, maka seorang kepala negara terpaksa bersikap mengambang di antara kepentingan banyak partai. Yang ketiga yaitu di dalam sistem multipartai tidak pernah ada lembaga legislatif, yudikatif, maupun eksekutif yang kuat. Kemudian munculnya pemberontakan di berbagai daerah seperti DITII, Permesta, APRA, dan juga RMS. Dan yang kelima yaitu memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan saat itu. Kemudian demokrasi di Indonesia beralih kepada demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966. Demokrasi terpimpin atau demokrasi terkelola yaitu seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara saja. Pada saat itu, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Presiden Soekarno berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang berlandaskan pada sistem presidensial, di mana para menteri berada di bawah wewenang presiden dan bertanggung jawab pada presiden. Kemudian Indonesia beralih kepada demokrasi Pancasila yang berlangsung pada tahun 1966 sampai dengan sekarang. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang merupakan perwujudan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan yang mengandung semangat ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya yaitu ada pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Prinsip-prinsip yang patut kita demonstrasikan dalam kehidupan berdemokrasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu membiasakan untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku. Kemudian yang kedua yaitu membiasakan bertindak secara demokratis, bukan secara otokrasi atau tirani. Yang ketiga yaitu membiasakan untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah atau mufakat dan memberikan kritik yang bersifat membangun. Yang keempat yaitu membiasakan untuk mengadakan perubahan secara damai, tidak dengan kekerasan atau anarkis. Yang kelima yaitu membiasakan untuk memilih pemimpin melalui cara-cara yang demokratis. Kemudian yang keenam yaitu selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani yang luhur dalam bermusyawarah. Kemudian yang ketujuh, selalu mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah baik kepada Tuhan, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian yaitu menggunakan kebebasan dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya yaitu ada pendidikan sikap demokrasi yang harus dilaksanakan. Ada tiga cakupan lingkungan daripada pendidikan ini, yaitu yang pertama dalam lingkungan keluarga, yaitu membiasakan diri untuk menempatkan anggota keluarga sesuai dengan kedudukannya, membiasakan mengatasi dan memecahkan suatu masalah dengan jalan musyawarah mufakat, saling menghargai perbedaan pendapat masing-masing anggota keluarga, mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Kemudian ada cakupannya dalam lingkungan sekolah, yaitu seperti berusaha untuk selalu berkomunikasi individual, ikut serta dalam suatu kegiatan politik di sekolah seperti pemilihan ketua OSIS atau BEM, ketua kelas, maupun kegiatan yang lain yang relevan. Kemudian berani mengajukan petisi, yaitu berupa saran atau usul, kemudian berani menulis artikel, pendapat, opini di majalah dinding atau mading, kemudian selalu mengikuti jenis pertemuan yang diselenggarakan OSIS atau BEM, dan berani mengadakan kegiatan yang merupakan realisasi dari program OSIS dan sebagainya. Kemudian ada juga cakupannya dalam lingkungan masyarakat, yaitu seperti bersama-sama menjaga kedamaian masyarakat, berusaha mengatasi masalah yang timbul dengan pemikiran yang jernih, kemudian mengikuti kegiatan rembuk desa, mengikuti kegiatan kerja bakti, serta bersama-sama memberikan usulan demi kemajuan masyarakat. Kemudian yaitu ada contoh perilaku pendukung tegaknya prinsip-prinsip daripada demokrasi. Ada beberapa perilaku yang saya suguhkan, yaitu yang pertama seperti menghindarkan perbuatan otoriter, kemudian melaksanakan amanat rakyat,
kemudian melaksanakan hak tanpa merugikan orang lain, serta mengembangkan toleransi antar umat beragama, lalu menghormati pendapat orang lain, kemudian senang ikut serta dalam kegiatan organisasi semisalnya OSIS atau BEM, Pramuka, PMR, dan juga lain sebagainya. Kemudian menentukan pemimpin dengan jalan damai, yaitu melalui pemilihan suara atau pemilu. Kemudian yang terakhir yaitu menerima perbedaan suatu pendapat daripada orang lain. Sekian mungkin presentasi tentang materi demokrasi serta implementasinya guna melengkapi tugas besar 1 mata kuliah kewarganegaraan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.